Nuansa horor yang bakal penuh dengan suspense, sebuah kisah cinta yang bikin baper, sampai dengan sebuah komedi lucu khas dari Indonesia bakal ada di bulan Januari ini, men. Semua filmnya tentu pada seru semua ya, tinggal sesuaikan aja dengan selera tontonan dari kalian. Di bulan Januari ini siap-siap bakal kedatangan film-film seru dan juga menariknya dari Indonesia ya. Nah, inilah daftar 10 film Indonesia terbaru bulan Januari tahun 2024 untuk kalian tonton di bioskop. Awal bulan ini langsung kedatangan film horor ya, yang mana bakal serem banget dengan cerita menariknya. Trinil Kembalikan Tubuhku bakal mengisahkan tentang pasangan yang baru menikah bernama Rara dan juga Sutan. Rara pewaris perkebunan teh di Jawa Tengah mengalami kejadian mistis saat tertidur lelap di sana gitu. Kini Sutan yang juga seorang perawat meminta bantuan koneksinya yakni Yusop dari Malaysia. Yusop sendiri adalah ahli dalam masalah-masalah mistis dan juga mantra guna, men. Meskipun awalnya Rara menolak, arwah mengerikan Trinil pun datang menghantuinya. Sehingga Rara pun mau tak mau harus setuju untuk melakukan sebuah ritual bersama Yusop. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para penikmat film horor Indonesia, men. Dan selain ini film tentu bakal menarik dengan ceritanya. Kalau kalian lihat dalam trailernya ini, filmnya cukup menjanjikan, men. Segi sinematografi, make up, dan juga jump scare-nya bener-bener berasa banget dan juga gue yakin kalian pasti suka dah. Yang pengen nonton, ini film masih nangkring di bioskop Indonesia sampai hari Kamis depan ya. Tepatnya di 4 Januari tahun 2024 yang bisa di-booking dari sekarang-sekarang, men. Nah, untuk yang ini bakal masuk ke dalam sebuah romantis thriller yang tentu bakal suspense-nya terasa, men. Suami yang lain bakal mengisahkan tentang perjalanan rumah tangga Danan Dimitri dan juga Olivia Sastranegara yang setelah 6 tahun menikah belum dikaruniai seorang anak, men. Momen-momen menyenangkan pun telah sirna dan hanya tersisa sebuah pernikahan hambar dan tekanan keluarga yang sangat meningkat gitu. Olivia yang tak tahan lagi pun ingin bercerai, tapi Danan ingin sebuah kesempatan terakhir untuk memulainya kembali, men. Yang malah membawa bencana dengan kemunculannya Jordi Anwar pada rumah tangga mereka tersebut. Konsep dalam film ini memang sangat mainstream dan ceritanya sendiri klise dan mudah ditebak, men. Nah, tapi yang bikin filmnya ini terasa menarik ada dalam suspense-nya, dimana tentu jarang banget ada di film romantis Indonesia bergenre drama dan juga memakai thriller yang bikin penontonnya selalu menebak-nebak gitu jalan ceritanya. 3 aktor terbaik Indonesia yaitu Acha Septriasa, Morgan Oey, dan juga Omar Daniel bakal main peran utamanya yang mana bakal bisa bikin mood kalian naik turun, men. Sama seperti film sebelumnya, ini film udah nangkring di bioskop, men. Tepatnya pada 4 Januari tahun 2024, yang mana tentu bisa kalian booking dari sekarang. Oh, kenapa? Karena aku gak bisa menguasai kamu. Yang kangen sama kisah Dilan dengan quotes-quotesnya yang cringe, silakan masukin film ini ke watchlist kalian. Ancika Dia Yang Bersamaku 1995 bakal punya sebuah cerita baru antara Dilan dan juga Ancika. Pada dua pribadi dengan perbedaan usia dan juga jenjang pendidikan yang tak terduga. Ketika mereka bertemu pada tahun 1995, hubungan mereka dipenuhi dengan liku-liku dan juga rintangan, men. Awalnya Ancika menganggap Dilan itu menjengkelkan, namun seiring waktu pandangannya pun telah berubah dan mulai menerima Dilan apa adanya ya. Klasik klise kurang itu adalah 3K dari gua untuk film ini, men. Asli, ini film bakal lebih cringe daripada kisah Dilan dan juga Milea gitu. Ceritanya tentu seperti yang gue bilang sebelumnya, sangat-sangat klise ya. Yang mana pas gue lihat di trailernya nih, kok kayak diulang-ulang terus gitu, men. Kayak menolak tamat gitu ya. Apalagi case-nya sendiri udah sangat jauh berbeda ya. Yang mana Dilan sekarang diperankan oleh Arbani Aziz dan pemeran wanita barunya yaitu Ancika bakal diperanin oleh Z JKT48 gitu. Gue rasa sih bakal susah ya buat nikmatin cerita baru dari Dilannya ini. Walaupun begitu, Dilan Universe ini bakal jadi film romantis Indonesia paling ditunggu yang bakal tayang di 11 Januari tahun 2024 di bioskop serunya Indonesia ya. Memikirkan ke depannya. Salah satu film yang memang gue tunggu-tunggu di bulan ini, men, versi dari Indonesia ya, dari thriller yang juga sangat mencekam. Si Hidup Semati menceritakan tentang kisah rumah tangga Renata dan juga Edwin yang menemui sebuah konflik memilukan ketika Edwin terbukti berselingkuh darinya gitu. Edwin yang sebelumnya udah kasar nih dan juga hina ya, membuat rumah tangga mereka pun menjadi toxic relationship gitu. Teror mulai berdatangan yang diawali dari datangnya perempuan selingkuhannya si Edwin ini bernama Asmara.
Another film Laura Basuki yang mana seperti film-film lainnya tentu bakal sangat mencekam, tegang, dan juga penuh dengan plot twist gitu. Jujur aja gue suka semua nih sama film-film dari Laura Basuki di 3 tahun belakangan ini gitu. Bener-bener bermain dengan tema yang unik dan juga berbeda dari film-film Indonesia lainnya. Dan ini adalah salah satunya men. So gue jamin kalian bakal enjoy nonton film ini. Jangan lupa untuk catat tanggalnya di 11 Januari tahun 2024 dan ramaikan di bioskop serunya di Indonesia ya. Suka ya dipukulin. Dengan cara kayak gitu lu ngerasa diperhatiin sama dia. Mari ke film yang lebih friendly lagi nih, tapi juga bakal tetap seru dengan sebuah kisah menariknya itu. Petualangan anak menangkap hantu menceritakan 3 sahabat yaitu Raffi, Caca, dan juga Zidan, dan juga anggota anak penangkap hantu men. Yang kali ini mereka dihadapkan pada sebuah misi menakutkan dan juga sangat misterius. Mereka diajak oleh Gita ke desa terpencil yang dilanda kekeringan dan juga teror oleh penunggu hutan pemburu manusia. Saat mengungkapkan kejadian aneh di sana, mereka malah diserang oleh gangguan supranatural misterius yang mengancam nyawa mereka. Tenang aja walaupun sinopsisnya cukup bikin kalian merinding ya. Nyatanya ini film adalah film family kok. Dan tentu udah dilabeli semua umur oleh pihak LSF ya. Cuma pas gue lihat di trailernya nih, loh kok memang agak serem gitu ya. Ini film beneran film untuk semua umur? Apa gue salah lihat gini? Yang bikin ngeri tuh sinematografinya men. Yang mana visualnya benar-benar terasa mencekam dan tentu mengerikan gitu. So walaupun ini untuk semua umur ya, tapi gue rasa sih mending didampingi aja men. Buah hati kalian pas lagi nonton filmnya. Penasaran dengan filmnya? Langsung aja masukin di watchlist kalian pada 18 Januari tahun 2024 yang tentu bakal ada di premier bioskopnya Indonesia. Balik lagi sama film horor yang bakal terasa serius men. Yang mana ini adalah sebuah film underrated yang juga sangat menarik ya. Rambut Kafan bakal berawal dari Anwar dan juga putrinya yaitu Tari yang berusaha untuk bisa merawat ibu Tari tersebut yang bernama Mirna. Mirna sendiri sering mengalami keguguran tanpa penyebab medis yang pasti dan setelah lama mereka merawatnya dengan baik, Mirna pun akhirnya meninggal secara misterius dan juga mengerikan men. Tapi anehnya, pada saat yang sama adik Anwar yaitu bernama Suban mulai muncul meminta warisan orang tuanya gitu. Tari mencurigai Suban sebagai pelaku kejadian aneh tersebut dan meminta bantuan Nafi untuk menyelidiki hal-hal gaib yang mulai muncul di dalam rumahnya setelah ibunya tersebut meninggal. Kalau gue lihat dalam sinopsisnya sih, ini film cukup complicated man, yang mana punya konflik panjang dengan sebuah teka-teki yang juga sangat misterius. Dari trailernya sih cukup menjanjikan ya, walaupun gue nggak bakal berekspektasi tinggi untuk film ini. Tapi ini film juga nggak bisa kalian skip juga men. Tentu karena jump scare dan juga penceritaannya tadi yang mana menarik banget untuk kalian tonton di bioskop. Gak ada salahnya buat intip ini film di bioskop tepatnya pada 18 Januari tahun 2024 yang mana tentu bisa kalian booking seminggu sebelum penayangan premiernya. Dari film-film horor yang bikin kalian merinding, mari refreshing sejenak dengan film komedi menarik nih. Bu Tejo Sawan Jakarta bakal menceritakan tentang Bu Tejo yang sedang mendesak anaknya Teddy untuk menikahi kekasihnya bernama Vanessa. Namun setelah diperdalam dengan asal-usul pacarnya yakni si Vanessa ini, Bu Tejo secara mendadak menolak pernikahannya tersebut men, dikarenakan latar belakang Vanessa dari Tionghoa gitu. Dengan larangannya tersebut membuat Teddy pun bingung men, dan kini ia harus bisa berusaha keras untuk mendapatkan restu dari ibunya dengan membawa ibunya tersebut ke Jakarta. Komedi fresh yang bakal hadir di awal tahun ini men, yang mana bakal menarik juga dengan sedikit bumbu drama dan juga kentalnya sebuah etnis yang bakal ada di Indonesia. Ini film bakal menarik banget sih dan cukup hanya dibuat untuk fun aja ya, dibuat fun untuk nonton gitu. Catat tanggal tayangnya, rencananya ini film bakal ada di 18 Januari tahun 2024 dan tentu bakal ditayangkan di layar lebar bioskopnya Indonesia. Jalanannya, ya kan? Terus habis itu pernikahannya itu batal. Satu lagi film horor yang udah gue tunggu-tunggu juga men, yang mana tentu bakal menarik dari segi ceritanya. Pemukiman setan bakal berfokus dari seorang wanita korban trauma keluarga dan tekanan ekonomi bernama Alin yang juga terlibat dalam sebuah aksi perampokan rumah bersama 3 temannya tersebut. Mereka bertiga terpaksa merampok rumah kaya tersebut tapi tidak menyadari bahwa rumah tersebut menyimpan barang-barang antik yang berharga dan juga memiliki rahasia terkutuk yang mengancam keselamatan dari mereka tersebut. Salah satu film unik lagi yang mana tentu ceritanya bakal menarik dan tentu lebih seru men. Ini film digadang-gadang menjadi film terbaiknya bulan Januari dan gue gak sabar gitu pengen nonton ini film.
Meskipun film horor, tapi rasa horornya sendiri nggak terlalu ketara men. Yang mana lebih ke arah thriller dan juga lebih ke arah aksi intens yang bikin mendebarkan gitu ya. Dilihat dari trailernya tentu bakal lebih asik lagi men. Dimana sinematografinya beneran epic yang menambah value dari film ini. Apalagi tentu skenarionya ala-ala Exorcist ya. Tentu bisa bikin kalian merinding ketakutan. Catat aja tanggal tayangnya yang bakal hadir pada premier di 25 Januari tahun 2024 pada serunya bioskop yang tentu bisa kalian temukan di seluruh Indonesia. Di akhir ini mungkin bakal ditutup oleh film romantis nih, yang tentu bakal seru bagi para pecinta film baper. OTD Outfit of the Designer ini bakal mengisahkan seorang mahasiswi fashion designer di Birmingham bernama Nare yang terjebak dalam sebuah pilihan sulit antara impian ataukah cintanya itu. Nare jatuh hati pada Bagas, seorang fotografer yang baik dan juga tampan, namun di antara cintanya tersebut seakan takdir berkata lain men, dengan menghadirkan sebuah konflik batin saat tragedi mengancam desain dan juga impiannya itu. Ada satu film inspiratif dan juga romantis yang bakal hadir di bulan Januari ini men. Iya, film ini yang mana tentu bakal menarik dari segi konsep dan juga ceritanya gitu. Konsep dari film desainer tentu nggak banyak ya men, yang mana punya sebuah cerita inspiratif yang banyak orang suka gitu. Pertama kali gue lihat trailernya sih suka-suka aja ya, dan cukup menarik dari segi konflik sampai dengan ceritanya. Ya penasaran, langsung aja masukin ini film ke watchlist kalian pada 25 Januari tahun 2024 yang tentu bakal hadir di layar lebar bioskopnya Indonesia. Kejadian itu di luar kendali kita, Re. I'm not happy, Mom. Terakhir dan menjadi penutup list video ini tentu ada di film romantis men, yang mana tentu menarik dan juga sangat seru. Setengah Hati mengisahkan seorang persaingan antara Gilang dalam pemilihan antara kepala desa Warnatari dan pemilik sebuah toko sablon bernama Surya yang sangat keras kepala. Keponakannya Gilang yaitu Astri turut membantu sebagai tim sukses di mana ia juga harus mencari tempat produksi alat peraga kampanye yang juga sangat penting. Astri dihalangi oleh pemilik sablon Surya karena konflik masa lalunya dengan pamannya tersebut men. Sampai suatu hari, pemuda bernama Ganes melihat peluang tersebut untuk mengajak Astri bekerja sama tanpa sepengetahuan dari si Surya ini. Benih cinta pun mulai tumbuh di antara Astri dan juga Ganes, sementara konflik lama antara Gilang dan Surya pun terus memanas dengan kebenaran yang perlahan terungkap. Menjelang pemilu mungkin bakal ada banyak banget film-film soal politik men, dan ini adalah salah satunya ya, yang mana bakal dibalut dengan sebuah romantis anak ABG dan juga bakal punya sebuah cerita yang sangat menarik. Dilihat dari trailernya, walaupun memang punya konsep yang simple dan juga kayak film FTV ya, tapi cukup terlihat menarik men, dimana Yusuf Mardika dan Tisa Biani bakal main di film ini gitu. Mereka juga bakal mengelit ini film ke dalam sebuah film yang penuh dengan hal-hal unik yang mungkin bisa menggait para penontonnya untuk nonton di bioskop. Penasaran? Langsung aja catat tanggalnya di 25 Januari tahun 2024 yang tentu bakal hadir pada premier bioskopnya di seluruh Indonesia. Masih bisa berubah karena uang. Benci semua. Jadi sekarang kita putus aja deh. Ya udah kita putus. Mungkin itu aja ya update 10 film Indonesia terbaru pada bulan Januari tahun 2024 yang bisa kalian tonton hari ini. Film mana nih yang menyita perhatian kalian? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke tongkrongan kalian supaya pada tahu nih film-film baru di bulan ini. Support terus gue dengan cara gabung membership di channel ini. Sekian dari gue, Ari pamit undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.